Dalam dinamika geopolitik modern, kehadiran sistem senjata tertentu seringkali memiliki dampak yang jauh melampaui fungsi militernya. Bastion P adalah salah satu contoh paling jelas. Setiap kali Rusia menempatkan atau mengaktifkan sistem ini, perhatian NATO dan negara-negara Barat langsung meningkat. Bukan semata karena kemampuan teknisnya, tetapi karena implikasi strategis, politik, dan psikologis yang dibawanya. Bastion P tidak hanya berbicara soal senjata, melainkan soal batas wilayah, sinyal kekuatan, dan kalkulasi risiko antar kekuatan besar. Bastion P atau K-300P adalah sistem rudal pertahanan pantai buatan Rusia yang dirancang untuk menghancurkan kapal permukaan musuh dari daratan. Sistem ini menggunakan rudal P-800 Onyx, sebuah rudal jelajah supersonik yang mampu melaju dengan kecepatan lebih dari Mach 2,5 dan terbang sangat rendah di fase akhir penerbangan untuk menghindari deteksi radar. Kombinasi kecepatan tinggi dan profil terbang rendah inilah yang membuatnya sulit dicegat oleh sistem pertahanan kapal modern. Keunggulan Bastion P tidak hanya terletak pada rudalnya, tetapi juga pada konsep operasionalnya. Sistem ini bersifat mobile, tidak bergantung pada instalasi permanen, dan dapat dipindahkan dalam waktu singkat. Dalam doktrin militer Rusia, Bastion P menjadi bagian penting dari strategi anti-akses dan area denial, sebuah pendekatan yang bertujuan membatasi atau menolak akses kekuatan lawan ke wilayah yang dianggap vital. NATO merupakan aliansi militer dengan kekuatan laut yang sangat dominan. Proyeksi kekuatan Barat bergantung pada kebebasan navigasi, kapal induk, serta destroyer berteknologi tinggi. Bastion P dirancang untuk mengganggu pola ini dengan menargetkan langsung kapal permukaan bernilai strategis tinggi. Rudal supersonik dengan waktu reaksi sangat singkat memaksa sistem pertahanan kapal bekerja dalam tekanan ekstrem, terutama di wilayah laut sempit yang membatasi ruang manuver. Selain itu, terdapat faktor biaya yang signifikan. Sebuah rudal Onyx bernilai jauh lebih murah dibandingkan kapal perang modern yang menjadi target potensialnya. Ketimpangan biaya ini membuat Bastion P menjadi alat pencegah yang efektif. Ditambah dengan integrasi sistem pertahanan berlapis seperti pertahanan udara jarak jauh, rudal balistik taktis, dan peperangan elektronik, Bastion P jarang berdiri sendiri. Ia hadir sebagai bagian dari ekosistem pertahanan yang saling mendukung. Rusia menempatkan Bastion P secara selektif dan terencana. Lokasi penempatannya hampir selalu berkaitan dengan wilayah laut sempit, jalur strategis, atau kawasan yang memiliki nilai politik dan militer tinggi. Di Crimea, sistem ini memungkinkan Rusia mengawasi hampir seluruh Laut Hitam dan memengaruhi keseimbangan kekuatan di kawasan tersebut. Di Kaliningrad, Bastion P berperan sebagai alat tekanan strategis terhadap Eropa Timur dan jalur Laut Baltik. Penempatan di Suriah menandai kehadiran permanen Rusia di Mediterania Timur. Sementara di Kepulauan Kuril, sistem ini berfungsi mengamankan akses ke Laut Okhotsk sekaligus memberi tekanan geopolitik terhadap Jepang. Di Arktik dan Semenanjung Kola, Bastion P melindungi pangkalan strategis Rusia dan jalur pelayaran yang semakin penting seiring mencairnya es kutub. Pola ini menunjukkan bahwa Bastion P digunakan sebagai alat pengunci wilayah, bukan sebagai senjata ekspansi agresif. Bastion P bukan hanya berada di atas kertas atau dalam gudang persenjataan. Sistem ini telah diaktifkan dan ditempatkan dalam status siaga tempur di beberapa wilayah. Rusia secara rutin melibatkan Bastion P dalam latihan militer, termasuk latihan tembak nyata, untuk menunjukkan kesiapan operasionalnya. Aktivasi ini memiliki makna strategis yang jelas, yaitu mengirimkan pesan
bahwa kemampuan tersebut nyata dan dapat digunakan sewaktu-waktu jika diperlukan. Bagi NATO, penempatan Bastion P bukan sekadar rotasi senjata biasa. Kehadirannya dapat mengubah kawasan laut yang sebelumnya relatif bebas menjadi wilayah dengan tingkat risiko tinggi. Hal ini memengaruhi perencanaan operasi, latihan, dan patroli rutin. Bastion P juga dipandang sebagai sinyal politik bahwa Rusia menegaskan klaim dan garis merah wilayahnya. Dengan demikian, setiap penempatan sistem ini dibaca sebagai perubahan postur strategis, bukan sekadar langkah defensif teknis. Disinilah paradoks deterrence muncul. Bastion P dirancang untuk mencegah perang dengan meningkatkan biaya dan risiko bagi lawan. Tetapi, pada saat yang sama, ia mempersempit ruang kesalahan. Latihan militer dapat disalahartikan sebagai persiapan serangan. Insiden kecil di laut atau udara dapat berkembang menjadi krisis karena waktu reaksi yang sangat singkat. Faktor manusia, tekanan psikologis, dan gangguan elektronik semakin memperbesar kemungkinan kesalahan keputusan. Dalam situasi seperti ini, konflik dapat terjadi tanpa adanya niat politik untuk memulai perang. Eskalasi lahir dari rangkaian salah tafsir dan respons cepat yang sulit dihentikan. Sejarah konflik modern menunjukkan pola yang konsisten. Warga sipil hampir selalu menjadi pihak yang paling dirugikan. Perang tidak hanya menghancurkan sasaran militer, tetapi juga infrastruktur sipil, ekonomi, dan kehidupan sehari-hari. Krisis energi, pangan, inflasi, dan pengungsian massal menjadi konsekuensi yang tak terelakkan. Sementara itu, anggapan bahwa elit global menginginkan perang besar tidak sepenuhnya akurat. Sebagian aktor ekonomi memang dapat memperoleh keuntungan dari konflik terbatas, tetapi perang besar antar kekuatan utama justru mengancam stabilitas global, pasar keuangan, dan sistem politik internasional. Karena itu, yang sering terjadi adalah upaya menjaga ketegangan tetap berada di bawah ambang perang total. Dalam gambaran besar, Bastion P mencerminkan pendekatan Rusia terhadap keamanan nasionalnya. Sistem ini digunakan untuk mempertahankan wilayah inti, membatasi dominasi pihak luar, dan meningkatkan ambang risiko bagi lawan. Ia berfungsi sekaligus sebagai alat militer dan pesan politik, menunjukkan kesiapan tanpa harus digunakan secara langsung. Bastion P bukan sekadar sistem rudal pertahanan pantai, melainkan bagian dari arsitektur keamanan dan strategi pencegahan Rusia. Keberadaannya memaksa NATO berhitung lebih hati-hati, menahan eskalasi, tetapi juga meningkatkan sensitivitas terhadap kesalahan kecil. Dalam skenario terburuk, perang besar tidak akan menghasilkan pemenang sejati. Beban terberat akan ditanggung oleh warga sipil, sementara para aktor strategis berusaha mengendalikan konflik agar tidak berubah menjadi kehancuran total. Pada akhirnya, Bastion P bukan tentang siapa yang menembak lebih dulu, melainkan tentang siapa yang berani mendekat dan dengan risiko sebesar apa.